Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas statistik. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, dan kali ini kita akan belajar tentang sampling distribution, dan kita langsung masuk ke materi. Oke, sampel dan populasi itu adalah dua hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Populasi adalah keseluruhan unsur yang menjadi objek dari pengamatan, dan populasi itu harus ditetapkan dan uh, didefinisikan ya di dalam suatu penelitian. Dan populasi itu ada yang bersifat finite dan infinite. Jadi populasi itu ada yang diketahui jumlahnya, ada yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Contoh dari populasi yang diketahui jumlahnya adalah, atau yang jumlahnya terbatas, itu misalnya adalah populasi dari mahasiswa Universitas Brawijaya. Misal jumlahnya ada 1.000, 2.000, 20.000, dan seterusnya. Kemudian ada lagi populasi infinite, yaitu populasi yang jumlah unsurnya tidak terbatas atau tidak diketahui. Misalkan di dalam penelitian sosial bisa kita gunakan contoh pengguna jalan yang melintas di suatu tempat gitu ya, itu tidak terbatas dan jumlahnya selalu berubah-ubah gitu ya. Maka biasanya yang dilakukan adalah melakukan cut off dari waktu tertentu gitu ya, dengan durasi tertentu, atau kemudian dianggap tidak diketahui secara pasti jumlahnya karena tidak ada data. Dan mungkin bisa juga contohnya populasi dari konsumen eh, barang tertentu gitu ya, yang kemudian tidak dilakukan pencatatan, misalkan di Indomaret ataupun Alfamart, yang dicatat hanyalah jumlah transaksi, tapi mereka tidak mencatat jumlah pelanggan gitu ya. Jadi jumlah pelanggannya tidak diketahui gitu. Oke, kemudian eh, dalam penelitian ketika kita memiliki populasi, agar mempermudah kita dalam melakukan penelitian, seperti yang kita bahas di awal-awal pertemuan, bahwa kita tidak harus meneliti seluruh populasi yang ada. Maka kita bisa menggunakan sampling gitu ya, metode sampling, di mana kita mengambil sebagian dari populasi tersebut yang kemudian bisa merepresentasikan uh, orang-orang atau perwakilan dari populasi yang ada. Harapannya adalah populasi yang besar itu kemudian diambil sampel yang eh, lebih kecil, itu sampel ini bisa mewakili kondisi yang sebenarnya. Dan kemudian di dalam metode sampling itu setidaknya ada 4. Ada simple random sampling, jadi ya diambil aja secara acak. Ini biasanya ketika eh, kondisi atau karakter populasinya itu tidak begitu beragam gitu ya, atau topik yang kita ambil itu bisa disamakan. Contoh terkait dengan kepuasan pelanggan misalkan, maka kita tidak, karena produk kita adalah unisex gitu ya, maka kita tidak membedakan laki-laki perempuan, usianya berapa, pendidikannya, dan lain sebagainya. Maka kita gunakan simple random sampling. Tapi misalkan eh, kita memiliki memiliki jenis penelitian yang kemudian membutuhkan apa, dalam topik itu akan dipengaruhi oleh karakter dari populasi misalkan. Contoh yang ada di dalam slide itu adalah populasi kita, di dalamnya itu ada orang-orang dengan pendidikan SD, SMP, SMA. Dan kemudian kita akan menanyakan terkait dengan opini dia terhadap eh, kualitas produk ataupun terhadap suatu regulasi tertentu gitu ya. Maka tingkat jawabannya itu dipengaruhi oleh tingkat intelijensi, atau kualitas jawabannya itu akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya.
orang yang lulusan SD sampai SMA punya wawasan yang berbeda, yang kemudian mereka akan memiliki cara pandang yang berbeda pula dalam menjawab pertanyaan, sehingga perlu digunakan metode yang berstrata gitu ya. Nah, pengambilan stratanya bagaimana ya? Maka kelompokkan SMA, SMP, dan SD. Di dalam contoh itu, kita melihat bahwa SMP itu memiliki jumlah populasi yang lebih besar. Maka secara keterwakilan untuk orang-orang dengan tingkat pendidikan SMP, jumlahnya harus lebih banyak dibandingkan dengan SMA. Jadi sesuai dengan proporsinya dan mewakili dari setiap eh, tingkat pendidikan yang ada gitu. Jadi di dalam contoh itu kita ambil 4 sampel gitu ya, dari total ada 12 eh, di dalam populasi itu. Kemudian maka 3 dari biru diambil satu, 6 dari merah diambil dua, dan hijau dari SD itu ada 3 diambil satu. Kemudian yang berikutnya adalah systematic sampling. Systematic sampling ini juga tergantung pada karakteristik atau pada jenis penelitian yang akan kita lakukan. Di dalam contoh yang ada ini kita mengambil setiap 3 hitungan gitu ya. Dimulai dari sini 1, ini kita ambil, kemudian 1, 2, 3. Maka ini kita ambil, kemudian selanjutnya juga 1, 2, 3, dan seterusnya sampai mendapatkan 4 sampel yang kita inginkan. Jadi pengambilannya berdasarkan sistematik. Nah, kalau ini kan random, ya udah sekenanya gitu ya, biasanya pakai undian gitu ya. Tapi kalau ini pakai sistematik yang biasanya juga tergantung pada karakteristik dari populasi dan apa yang ingin kita cari gitu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah cluster sampling. Jadi eh, populasi ini sudah berbentuk klaster-klaster gitu ya. Mereka punya kedekatan tertentu gitu di dalam setiap klasternya. Jadi memang ini sudah ada klasternya dan kita bisa buatkan klasternya. Bedanya dengan yang berstrata adalah ini mereka tidak punya level tingkatan, tapi status dari levelnya itu setara, berbeda dengan yang SD, SMP, dan SMA. Maka klaster ini dibuat, kemudian ketika klaster-klaster ini sudah terbentuk, maka yang kita ambil adalah klasternya gitu ya. Jadi 5 dan 6 ini ya satu klaster, kemudian 11 dan 12 ini satu klaster sesuai dengan jumlah total sampel yang diinginkan gitu ya. Jadi tapi pengambilannya itu satu paket gitu di dalam klaster yang ada. Oke. Kemudian kita lanjutkan dari populasi yang besar ini, kemudian kita ambil sampelnya. Kemudian agar ini bisa merepresentasikan, maka dibutuhkan proses statistik inferensial gitu ya. Statistik inferensial ini akan kemudian menggambarkan kejadian yang ada di dalam populasi ini yang kemudian bisa digeneralisasikan. Walaupun yang kita teliti hanya sekian ini, tapi nanti akan bisa kita generalisir di dalam populasi yang sudah kita tetapkan hasilnya gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah sampling distribution. Kenapa kok kita butuh untuk mempelajari sampling distribution? Bahwa di dalam populasi ini, misalkan jumlahnya ada berapa ini? A, B, C, D, 4, sampai PHRS gitu ya. Populasi ini adalah huruf berisi huruf antara A sampai dengan S gitu ya. Kemudian seorang peneliti mengambil sampel sebanyak 4 gitu ya. Maka 4 itu yang terbentuk bisa macam-macam kan. Bisa ada yang ABCD, ada yang AEFGH, ada yang PQRS, ada yang LMNO, dan lain sebagainya. Maka beraneka ragam ini ketika mendapatkan sampel yang di sini misalkan, bisa aja kemudian hasil yang
hasil dari penelitian yang dilakukan itu berbeda dengan ketika orang mengambil sampel yang ABCD begitu. Jadi kemudian walaupun di dalam populasi yang sama, ketika sampelnya yang diambil kemudian mereka mengamati sebagian kecil ini, dan kemudian ada orang yang sama juga meneliti di populasi yang sama menggunakan kombinasi sampel yang berbeda, maka mereka akan memiliki kemungkinan perbedaan hasil gitu ya, karena hasilnya pasti nggak akan sama persis, maka akan ada sedikit perbedaan. Maka di sini kita namakan sebagai sampling distribution. Nah, pendahuluan dari distribusi sampling yang pertama adalah untuk mempelajari populasi, kita memerlukan sampel dari populasi yang bersangkutan. Dan dari suatu populasi berukuran N, maka kita dapat ambil beberapa buah sampel yang kemudian disimpulkan dengan N kecil. Kalau populasi itu simbolnya adalah N besar, dan untuk sampling simbolnya adalah N kecil. Dan dari setiap sampel yang diambil, dapat dihitung nilai statistiknya sesuai dengan keperluan. Ya. Oke, kita lanjut ke soal. Distribusi sampling rata-rata itu contohnya seperti ini. Ketika kita memiliki suatu populasi dengan yang ukuran N-nya adalah 5, N besar, populasinya adalah 5 dengan data gitu ya, data kepemilikan buku misalkan. Ada yang memiliki 98, 99, 97, 98, dan 99 dari 5 orang yang ada gitu ya. Kemudian kita akan mengambil 2 sampel dari populasi yang ada. Maka berapa kemungkinan sampel yang bisa terbentuk gitu. Maka kita coba urutkan 99, 98, 98, dan lain sebagainya. Dan seterusnya sesuai dengan yang ada di sini gitu ya. Maka 98-nya ada berapa kali, 99, dan seterusnya. Ini kan 98, 98 gitu ya. 98 dulu, terus 99, 99, 97, 97 semua, 98, 98 semua, 99, 99 semua. Kemudian yang ini diurutkan kombinasinya 98, 99, dan seterusnya. Yang kemudian ketika di rata-rata munculnya adalah 98, 98 setengah, dan seterusnya. Oke, kemudian ketika dirangkum ternyata ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kombinasi yang mungkin muncul dari jumlah rata-rata yang ada. Kemudian dari yang rata-rata dari kombinasi yang memunculkan rata-rata sebesar 97 itu ada 1, dari kombinasi yang memunculkan rata-rata 97,5 itu ada 4, dan seterusnya. Kemudian peluang dari setiap sampel yang ada atau kelompok sampel yang ada itu adalah 1/25 dari mana ya, dari total ini 1/25, 4/25, 8/25, dan seterusnya ya. Kemudian contoh yang lain yang berikutnya adalah membuat distribusi sampling rata-rata dengan sampel berukuran 2, sama ya, tadi sampelnya kita ambil 2 tapi populasinya sekarang cuma ada 4, maka rata-rata dan deviasi standar populasinya adalah, rumusnya adalah mu sigma X bagi N populasi sama dengan 3 plus bla 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 dibagi dengan 4 populasinya ya. Kemudian ketemunya adalah 5. Ini adalah standar deviasi dari populasi yang ada. Kemudian yang berikutnya kita hitung standar deviasi dari populasi yang ada juga menggunakan kalau ini kan rata-ratanya gitu ya. Ini adalah rata-rata, kalau yang ini adalah standar deviasi gitu. Jadi rata-ratanya adalah mu sigma X per N besar gitu ya. Kemudian dijumlahkan maka rata-ratanya ketemunya adalah 5. Kemudian standar deviasi adalah akar dari sigma dikalikan X min mu dalam kurung pangkat 2 dibagi N, maka ketemunya standar deviasinya adalah 2,5. Kalau yang ini adalah rata-rata, kalau yang ini adalah standar
deviasinya. Kemudian dengan sampling without replacement, maka banyaknya kemungkinan sampel yang terjadi adalah sebanyak, ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, maka kemungkinannya adalah N permutasi dibagi N sampel permutasi dikalikan N populasi min N sampel permutasi. Maka ketemunya adalah ketika dimasukkan maka totalnya adalah 6 yang mungkin muncul kombinasi dari sampel yang ada. Penjelasannya adalah ada di sini. Kalau yang tadi kan kita awali dengan membuat tabel dulu, kemudian disimpulkan. Nah, kalau yang ini kita menggunakan rumus. Sehingga ketika ditabulasikan hasilnya juga ketemunya adalah ada 6 kemungkinan sampel yang dapat terbentuk. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan kita hari ini cukup mudah dan semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di Google Meet sesuai dengan instruksi yang ada. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.